Nah, sekarang coba kita bedah lebih detail dengan contoh ya. Yang pertama instruksi MRI yang berkaitan dengan memori. Tadi ada LDA address. Nah, ini contohnya nih, LDA 2000H. Jangan lupa angka yang ditulis di sini adalah angka hexa. Ini nggak boleh disebut LDA 2000, nggak boleh ya. Kemudian cirinya kita pakai huruf H, boleh H besar, boleh H kecil ya. Harus ada. Kalau nggak ada hanya jadi salah, karena itu jadi desimal. Jadi yang ditulis di program assembly itu angkanya desimal. Nah, ini kalau dengan kalimat, gimana nih bunyinya nih? LDA 2000H. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Load data dari memori 2000H ke akumulator. Ya, 90 ya, belum 100. Kurang dikit. 200H bukan 2000H. Ya, coba ulangi. Load data dari memori 2000H ke akumulator. Ya, 95 lah ya, naik. Ada satu kata yang kurang disebutkan ya. Jadi, ambil data di memori yang terletak pada alamat. Nah, itu kata alamatnya tadi nggak sebut ya. 200H itu kan alamat. 2000 hexa taruh di akumulator ya. Jadi ini alamat ini ya. Kemudian yang MVI ini contohnya MVI A,49. Kalau ini apa ini? Kalau dengan kalimat isi akumulator dengan bilangan 49 hexa gitu ya. Nanti ada di tugas itu kalian diminta memberi komentar dalam bentuk kalimat ya. Nggak boleh notasi singkat, tapi dengan kalimat lengkap. Oke, ini contoh sekarang ya, ada LDA sama STA nih, dua instruksi berturutan. Jadi misal memori alamat 200H itu 8A isinya, 8A hexa. Ada instruksi LDA 200H. Efeknya apa ini? Akumulator akan berisi 8A ya, isi memori ini akan ditaruh di akumulator. Ini notasi singkat, cuma kalau di soal dimintanya dengan kalimat ya, jadi jangan menulis dengan cara seperti ini. Tapi kalau itu nggak ditentukan, ya kalian bebas menggunakan notasi singkat ini ya. Tapi kalau itu bagian dari pertanyaan ya harus diikuti. Kemudian di bawahnya STA 7F FFH. Ini artinya apa? Simpan isi akumulator ke memori alamat 7 FFF. Nah, ini hasil akhirnya. Alamat 200 memori sebelumnya 8A, kemudian ada instruksi LDA, maka akumulator jadi 8A, ada instruksi STA, alamat 7 FFF jadi 8A juga. Jadi dua baris ini sebenarnya identik dengan mengcopy isi suatu data di alamat tertentu ke alamat yang lain. Ini copy data ini sebenarnya ya. Bisa dengan cara seperti ini. Copy data yang ada di memori ke memori lagi. Oke ya, masih bisa diikuti ya. Kemudian ini yang MVI. Ini mula-mula isi register A 8AH, B 00H, C 00H. Ada perintah ini MVI A 00, maka register A-nya diisi dengan 0, tadinya 8A jadi 00 ya. Kemudian B-nya jadi 8A, C-nya jadi 8A. Maka hasil akhirnya menjadi seperti ini. Pakai instruksi MVI. Nah, data lebih detailnya kita bisa lihat di tabel ini ya. Jenis instruksi MRI, LDA, CA, MVI. Nah, bagian kiri ini adalah formatnya, format instruksinya yang ditulis untuk assembly ya. Kemudian ini kodenya. Jadi LDA itu kodenya 3A, STA kodenya 32 dan seterusnya. Kemudian ini kolom jumlah clock-nya. Kita lihat di sini. LDA itu memerlukan 13 clock. STA juga. MVI butuh 7 clock. Nah, perhatikan ini sudah jauh lebih besar daripada clock di SAP1 ya.
Kemudian instruksi ini tidak mempengaruhi nilai flag. Kemudian pengelompokan jenis address string-nya, LDSTA itu direct, MVI itu immediate. Kemudian panjang instruksinya. Ya, kalau di SAP1 panjang instruksinya berapa? Satu instruksi berapa byte? SAP1. SAP1 kan satu instruksi terdiri dari opcode ya, 4 bit dan operan address 4 bit. Jadi instruksinya selalu 1 byte. Itu SAP1. Kalau SAP2 beda-beda. Ini 3, ini 2, nanti ada juga yang hanya 1 byte ya. Nah, untuk mengetahui panjang instruksi itu mudah. Jadi kode instruksi itu selalu 1 byte. Yang membedakan nanti operannya. Nah, address tadi udah tahu kan? Ini 4 angka hexa atau sama dengan 2 byte. Jadi LDA ini jadi 3 byte. Kalau MVI ini operannya, opcode-nya 1 byte, operannya 1 byte, jadi 2 byte. Ya, kalau untuk mengetahui panjang instruksi, nggak usah dihafalkan, itu mudah. Tapi kalau yang kode dan jumlah clock, nah ini susah ya. Nah, jumlah clock nanti untuk menghitung waktu eksekusi. Oke, nah sekarang contoh. Diminta menuliskan program dalam assembly atau mnemonic ya. Yang pertama ini untuk mengisi akumulator dengan 49 hexa. Yang kedua mengisi register B dengan 4A hexa. Yang ketiga mengisi register C dengan 4BH. Yang keempat menyimpan isi akumulator ke memori alamat 6285 hexa. Nah, yang diminta di sini adalah nanti menuliskan ke memori mulai alamat 200. Jadi di sini bahasa mesinnya yang diminta ya. Langkahnya pasti kita harus menulis dulu bahasa assembly-nya sebelum masuk ke bahasa mesin. Misal, ini yang pertama ini, untuk mengisi akumulator dengan 49H, ini instruksi apa yang digunakannya? MVI, Pak. MVI. MVI. Ada pendapat lain nggak? Barangkali ada yang berpendapat pakai STA gitu. Ada nggak? Ini mengisi akumulator dengan bilangan. Berarti pasti pakai instruksinya ada I-nya ya. Konstanta kan. Ya betul, MVI. Jadi gimana? MVI, terus A, apa? A, terus, koma, koma, 49H. 49H. Ya. 49. Jangan bilang 49 ya. Ini bukan desimal. Oke, ini saya pakai huruf H kecil ya. Yang bawahnya apa? M, PI, MPI apa? MPI, B ya. Koma, 4, H. Yang ketiga berarti MVIC. Koma, 4B. Yang keempat pakai apa ini instruksinya? STA. STA. S, TA, terus? 6285H. Ya, 6285 hexa. Ini ya instruksinya. Yang terakhir, tanda akhir program HLT. Ya, ini. Coba sekarang dihitung nih, ukuran programnya berapa? Ini berapa ini? Berapa byte? 2 ya. Ini 2,
Ini 2, yang ini berapa STA? 3, 3, HLT 1, 1. Ya, jadi kalau nggak ada angkanya, itu pasti 1, ya, 1 byte. Maka totalnya berapa ini? 10 byte, ya, lebih besar. Ini ukuran programnya hanya 10 byte. Nah, yang diminta di sini adalah untuk mengisi memori. Isi memorinya mulai alamat 200H itu berapa? Nah, caranya ini. Ini instruksi yang pertama tadi ya, MVA, 49. Maka yang ditulis pertama adalah kodenya, kode instruksi MVA. Tadi kan ada tabel ya. Nah ini, MVA itu kodenya 3i. Ini ditulis dulu nih ya. Nih, 3i ini kodenya. Terus angkanya, ini 49. Jadi MVA ini karena panjangnya 2 byte, dia menempati 2 alamat memori nih. Ya. Itu ya caranya ya. Untuk MVIB ini kodenya 06, ini dilihat di tabel, nggak usah dihafalkan. MVIC 0E ya. Nah, sekarang STA ini kodenya 32. Nah, ini perhatikan. Ini ada 4 angka heksa. Artinya ini 2 byte kan. Perhatikan untuk alamat, cara naruhnya bukan dari kiri kanan, tapi ujung kanan dulu. Jadi 6285 itu yang ditulis 85 dulu, baru 62. Ini modelnya big endian ya. Masih ingat big endian ya? Jadi yang MSB itu ditulis belakangan. Itu big endian ya. Jadi nanti kedua 85 dulu baru 62. Dan terakhir adalah HLT, itu kodenya 76. Jadi setelah diisikan ke memori kita juga bisa hitung juga ukuran programnya ya. Satu alamat kan 1 byte, tinggal dihitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alamat yang ditempati ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau ada yang punya pertanyaan? Berikutnya instruksi register. Jadi instruksi yang menggunakan register. Ini ada add B ya. Add B ini artinya jumlahkan isi register A ya, atau akumulator dengan register B, dengan isi register B, simpan hasilnya di akumulator. Jadi kalau instruksi register ini, maka menggunakan register utamanya itu adalah akumulator ya. Operasi add, penjumlahan, atau operasi ini, pengurangan. Ini, sub. Ini juga artinya kurangi isi register A atau akumulator dengan isi register B, simpan hasilnya di register A kembali. Ya, itu. Nah, untuk DCR, kalau DCR ini tidak selalu melibatkan register A. Misalnya kalau DCR A itu memang artinya kurangi isi register A dengan 1, simpan lagi di register A. Tapi kalau DCR B, ini nggak melibatkan register A. Kalau DCR B berarti kurangi isi register B dengan 1, simpan hasilnya di register B kembali. Itu ya. Demikian juga INR. Nah, yang melibatkan register A itu adalah untuk add dan sub. Itu ya. Move ini copy antar register. Jadi kalau move A, B ini, maka yang menjadi source-nya, sumbernya adalah yang di belakang nih, B. Yang targetnya itu A. Jadi kalau move A, B itu artinya kopikan isi register B ke register A. Kalau B, C berarti isi register C ke register B. Jadi antar register ini sudah bisa nih di copy isinya ya. Seperti tadi, ini kode instruksinya, ini panjang clock-nya. Kalau kita lihat, instruksi register ini semuanya 4 clock-nya. Kemudian mempengaruhi nilai flag S dan Z, addressing-nya jenis register, panjang instruksinya 1 byte semua ini. Nah, sekarang contoh program berikutnya. Jumlahkan desimal 23 dan 45. Simpan di memori alamat 5600.
Kemudian jawaban ditambah 1, simpan di register C. Oke, langkah pertama apa nih? Apa yang harus dilakukan? Ada pendapat? Ya, ini harus diubah ke heksa. Nggak boleh pakai desimal ya. 23. Heksanya berapa? 23 bagi 16. 1, sisanya berapa? 7 ya. Ini heksanya. 45 ya, kita coba tulis nih. 45 bagi 16. Dapat berapa ini? Dapat 2 apa 3 nih? Berapa 45 bagi 16? 3 atau 4? Ayo, berapa? 3? 2, 2. Sisanya berapa? 13. 13. 13 hurufnya apa? D. 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 Jadi 45 itu heksanya adalah 2D. Ya, ini harus diubah dulu ke heksa ya, desimalnya. Karena di program harus dalam heksa. Nah, sekarang kita lihat yang diminta di sini operasinya penjumlahan. Ya, kira-kira instruksi apa nih yang akan kita tulis pertama nih? MPI. Bisa nggak pakai add? Nggak bisa karena kosong registernya, Mas. Kalau kemarin di SHP 1 kita biasanya pakai LDA. Ya, bisa nggak ini pakai LDA? Ya kan, di SHP 1 kan selalu pakai LDA. Kalau di SHP 2 ini bisa nggak? Untuk contoh ini, bisa nggak pakai LDA? Nggak bisa, Pak. Alasannya apa? Karena dia dari input, bukan dari memori. Ya, kenapa yang SHP 1 kita bisa pakai LDA? Nah, semuanya disimpan di memori. Ya, di SHP 1 itu bilangannya sudah disebutkan. Ya, bilangan sekian ada di memori alamat sekian. Bilangan ini sekian. Jadi, sudah ada di memori. Makanya diambilnya dengan LDA. Nah, kalau di SHP 2 ini bilangannya masih keluar. Ya. Di memori nggak ada, di register nggak ada. Ini masih di luar. Jadi harus dimasukkan dulu. Oke. Nah, bilangan yang mau dioperasikan itu harus ada di dalam register. Maka kita pakai instruksi apa tadi MVI ya. MVI apa ini? Register apa yang mau dipakai? Ya, misalnya ke A ya. Yang pertama ke A. Ini yang misalnya yang 17 ya. 17 hexa. Yang kedua mau pakai register apa nih? Ada 2 kan? B atau C kan? Yang mana? Bebas ya. Ya, misal kita pakai B ya. Pakai C boleh nggak? Boleh ya. Nah, oke. Ini udah masuk. Kalau udah masuk baru bisa dioperasikan. Nah, instruksinya apa? Pakai add ya. Add apa ini? Supaya dua bilangan ini bisa dijumlahkan, maka B. add B. Ini artinya kan jumlahkan isi register A yang ini ya dengan isi register B. Hasilnya di register A kembali. Ya ini udah nih. Yang pertama penjumlahan ini sudah ya. Yang kedua diminta disimpan ke memori alamat 5600. Pakai instruksi apa nih? Supaya hasil penjumlahan masuk memori. STA. STA ya. STA berapa? 5, 6, 00 ya. Hexa. Ini udah masuk memori. Kemudian
hasilnya ditambah 1, simpan di register C. Nah, untuk nambah 1 pakai apa? Increment. Increment ya, INR apa? Mungkin Ganti A tanggal bisa. 1. Ya. Ini isi akumulator, ini kan belum berubah kan? Masih berisi hasil penjumlahan kan? Jadi kita bisa manfaatkan, nggak perlu pakai yang di memori ya. Sehingga lebih singkat ini increment-nya A yang di A. Maka isi A tambah 1. Terakhir disimpan di register C. Instruksi apa? Move. Ya, kita copy isi register ya. Move apa? CA. Ya, targetnya C, source-nya A. Dari A di copy ke C. Dan terakhir tanda akhir program. Ini ya, programnya ini. Nah, sekarang ukuran programnya berapa ini? Ini berapa? 2 ya. Ini 2, ini 1, ini 3, ini 1, 1, 1. Jadi berapa jumlahnya? 11 ya. 11 byte. Betul? Yes. Ini ya. Kemudian untuk operasi logika ini ya, ini N. Anabi artinya isi akumulator di N-kan dengan isi register B. Nah, N itu adalah bit per bit. Jadi misal isi akumulatornya ya, nah itu isinya misalnya 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Yang B-nya misalnya ini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Kalau di N kan, berarti bit per bit operasi N. Operasi N menghasilkan 1 kalau keduanya 1. Berarti hasil dari A ini berarti ini 1, ini 1. Yang lainnya 0 ya. Seperti itu ya. Kalau ANI berarti di N-nya dengan C7. Jadi simple. Ini macam-macamnya. ANA, ANI, CMA ini komplement ya. OR, ORA, ORI, XOR, SRI, dan seterusnya. Ini contohnya, nanti bisa dilihat di sini. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan?